anak-anak sekolah minggu Pelam Samuel GPD Kota Palu. Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang kami akan dengarkan teristimewa supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan Tante Yulin beri judul beribadah dengan segenap hati. Kita akan baca di dalam Keluaran Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk takut akan Tuhan, mengikuti segala apa yang diperintahkan, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Dikatakan supaya baik keadaanmu. Tentunya kita semua menginginkan keadaan kita baik-baik saja. Nah, Firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita semua. Tuhan meminta kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu semua, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena dalam ibadah itu ada berkat ibadah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Nah, siapa yang suka berkat? Tentunya semua suka berkat dari Tuhan. Sebab itu kita harus beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bagaimana itu beribadah dengan segenap jiwa? Kita fokus beribadah ya, tidak boleh main-main. Kita mengikuti arahan daripada yang memimpin pujian, yang membawa cerita firman Tuhan. Ketika dikatakan mari memuji Tuhan, ada yang membuka mulut menyanyi memuji Tuhan. Mari adik-adik menyembah Tuhan. Adik-adik harus bersuara, mengeluarkan suara untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Kita mengangkat tangan, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan guru-guru sekolah minggu, mari angkat tangan, adik-adik diam saja. Mari memuji Tuhan, adik-adik diam saja. Karena ada ya Tante Yulin lihat 1, 2, tapi tidak semua ya. Walaupun teman-teman girang-girang menyanyi, yang lain cuma diam, tengok kiri, tengok kanan. Mungkin lihat itu teman satu bajunya baru. Oh, itu bajunya bagus, sepatunya baru. Nah, adik-adik yang tidak sungguh-sungguh beribadah, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ketika dia pulang tidak dapat apa-apa, pulang kosong, karena dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagi anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia akan merasakan bahwa Tuhan menjamah hidupnya. Ya, kita akan merasakan bahwa ada Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita, sehingga kita pulang dengan sukacita. Paling pulang sambil menyanyi, pulang dari gereja sampai ke rumah kita penuh dengan sukacita. Nah, apa sih janji ibadah itu? Ada yang mau tahu? Nah, mari kita lihat dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, luar biasa. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, makanan minuman diberkati. Apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan, Tuhan cukupkan. Segala penyakit dilalukan. Wah, apalagi hari-hari ini ya, semua orang seluruh dunia pada takut yang dengan namanya virus corona. Aduh, takut. Banyak yang terjangkit adik-adik, banyak yang mati. Tetapi bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah, rajin berdoa, yang
yang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan pasti akan pelihara. Walaupun mungkin satu saat Tuhan izinkan kita mendapat penyakit, tetapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Wah, adik-adik, karena itu dikatakan, tapi kamu harus ya, tidak boleh tidak, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita melatih kehidupan kita untuk selalu beribadah. Nah, ada dilihat ya, kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B, di sana dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ternyata ibadah juga harus dilatih. Bukan cuma bulu tangkis, bukan cuma taekwondo, bukan cuma main bola yang harus dilatih, tetapi ibadah juga harus dilatih. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terbiasa dengan yang namanya ibadah. Nah, kalau sudah terlatih, terbiasa, ketika adik-adik tidak beribadah, adik-adik akan merasakan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Kalau sudah terlatih beribadah, walaupun ada di mana saja berada, ada akan berusaha untuk, di mana tempat ibadah, saya mau beribadah. Atau ketika hari Minggu, walaupun sekarang belum bisa beribadah di gereja, ibadah online. Hari Minggu cepat-cepat mandi, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang adik-adik yang sudah terlatih dalam hal beribadah. Nah, ayat dalam 1 Timotius ayat pasal 4 tadi, ayat yang ke-8, ada kita baca ya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ternyata ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan-latihan yang adik-adik biasa lakukan, taekwondo, bulu tangkis, main bola, dikatakan sedikit gunanya, terbatas gunanya ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena apa? Mengandung janji untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup dikatakannya akan datang. Ketika kita hidup di dunia ini, segala sesuatu Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan siapkan. Bahkan apa yang menjadi cita-cita adik-adik, mungkin ada yang bercita-cita menjadi dokter, polisi, tentara. Ketika ada yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan, segala penyakit dilalukan. Nah, sampai di kehidupan kita di dunia ini dijamin, sampai kita mati meninggalkan dunia ini, sampai kehidupan yang akan datang. Kita akan masuk ke surga, kita akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya, ketika kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, dalam Maleakhi dikatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Sebab itu mari adik-adik, Tante Lili mengajak firman Tuhan, mengajak kepada kita supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa? Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Haleluya, adik-adik. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan ya. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dikatakan oleh firman Tuhan, supaya baik keadaanmu. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan supaya Roh Kudus menjelaskan lebih jauh dalam kehidupan kita. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan, jelaskan lebih jauh. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak sekolah minggu PLP Samuel GPD Kota Palu. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kuatkan, dalam mereka menuntut ilmu,
Beri hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandaian, walaupun hanya melalui lewat online. Tuhan tolong campur tangan semua kegiatan belajar mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi semua anak-anak sekolah minggu Penap Samuel di Kota Palu. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, Tuhan tolong beri hikmat. Biarlah orang tua mereka senantiasa selalu membawa anak-anak mereka untuk selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.